Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang RRI 1945. Nama Aldiana Damayanti. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kedua, menganalisis fungsi Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Yang keempat, menjelaskan makna dan kedudukan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang kelima, menganalisis dan menghormati nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Pertanyaan pemantik. Mengapa setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara semuanya harus berlandasan Undang-Undang NRI tahun 1945? Karena Undang-Undang NRI tahun 1945 itu merupakan hukum dasar yang tertinggi yang ada di Indonesia. Sifat Undang-Undang NRI tahun 1945. Sifatnya itu tertulis, singkat dan elastis atau supel, memuat norma-norma serta peraturan hukum positif tertinggi. Fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai alat mengatur, yang ketiga sebagai penentu. Kedudukan Undang-Undang NRI 1945 sebagai norma hukum dan hukum dasar yang tertinggi, maka mengikat terhadap pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Kedudukan ini didasarkan pada hierarki hukum. Undang-Undang NRI 1945 terdiri dari 3. Yang pertama itu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan umum. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 itu ada 4 pokok pemikiran. Batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945 ada 2 berisi pasal-pasal yang menjadi pokok utama menjalankan negara itu sebelum perubahan atau amandemen, dan 4 setelah 4 kali perubahan atau amandemen. Penjelasan umum dan pasal demi pasal. Penjelasan umum ini bukan hasil dari Badan Penyusunan Menetapkan Undang-Undang 1945 PKI dan PPKI, melainkan hasil kerja pribadi Supomo yang merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai demokrasi itu ada beberapa. Yang pertama itu keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, yang kedua persamaan di hadapan hukum, yang ketiga perlakuan dan kedudukan yang sama, yang keempat kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.